Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Salam Meduluran. Ki Gede Bungko adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Cirebon yang namanya disebut-sebut dalam banyak naskah asal Cirebon. Ki Gede Bungko dikenal sebagai penguasa desa sekaligus sebagai pendiri Desa Bungko oleh masyarakat Cirebon. Selain itu, Ki Gede Bungko juga tercatat sebagai Panglima Angkatan Laut atau Laksamana Kesultanan Cirebon. Keperkasaan Ki Gede Bungko sebagai Laksamana Kesultanan Cirebon dibuktikan dari keberhasilannya mengalahkan Portugis dan bajak laut ganas dalam berbagai pertempuran laut. Ki Gede Bungko adalah Panglima Perang Angkatan Laut Cirebon yang ikut serta dalam pertempuran melawan Portugis ketika penaklukan Sunda Kelapa pada tahun 1522 Masehi. Ki Gede Bungko juga tokoh di balik suksesnya penumpasan bajak laut ganas yang dahulu beroperasi di Laut Utara Pulau Jawa. Dahulu, Pangeran Bratakelana, putra Sunan Gunung Jati, dirompak di tengah laut. Beliau terbunuh bersama puluhan pengawalnya di atas kapal ketika akan memasuki perairan Mundu. Kapal yang ditumpanginya dirompak oleh ratusan bajak laut yang ganas. Selain kapal tumpangan beserta harta bendanya dirampas, Pangeran Bratakelana beserta pengawalnya juga dibunuh dan dilemparkan ke laut. Sunan Gunung Jati yang murka pada kelakuan para bajak laut memerintahkan Ki Gede Bungko untuk menumpas mereka. Dengan keahliannya, Ki Gede Bungko berhasil menumpas para bajak laut dan bahkan menghabisinya tanpa sisa. Sehingga selepas peristiwa itu tidak ada lagi bajak laut yang berani beroperasi di Laut Cirebon. Menurut naskah Carub Kanda, Ki Gede Bungko nama aslinya adalah Jaka Taruna. Beliau merupakan veteran Angkatan Laut Kerajaan Majapahit yang menjadi murid Sunan Ampel. Jaka Taruna dibawa Sunan Gunung Jati ke Cirebon untuk membantunya memerintah Cirebon. Oleh Sunan Gunung Jati, Jaka Taruna dianugerahi jabatan sebagai Panglima Perang Angkatan Laut Cirebon. Beliau kemudian dikenal dengan nama Ki Gede Bungko. Karena selain menjabat sebagai seorang laksamana, beliau juga dianugerahi jabatan sebagai penguasa atau Ki Gede di Desa Bungko, yaitu salah satu desa yang terletak di pesisir Laut Cirebon bagian barat yang berbatasan dengan Indramayu. Jaka Taruna berasal dari Blambangan atau Banyuwangi. Hal tersebut dibuktikan dari peninggalannya angklung Bungko yang hingga kini masih ada di Desa Bungko. Angklung tersebut sama persis dengan angklung yang berasal dari Blambangan. Menurut kisahnya, di sela-sela kesibukannya sebagai Ki Gede dan Laksamana, Ki Gede Bungko gemar memainkan musik angklung atau alat musik yang terbuat dari bambu untuk menghibur diri. Dan alat musik itu hingga kini masih dapat ditemui di Desa Bungko. Menurut cerita para tetua di Desa Bungko, selain dikenal dengan nama Ki Gede Bungko dan Jaka Taruna, tokoh ini juga dikenal dengan nama Syekh Benting. Ki Gede Bungko wafat di Desa Bungko dan dimakamkan di tempat itu juga. Namun ada versi lain yang menyatakan bahwa jasad Ki Gede Bungko sebetulnya dimakamkan di Astana Gunung Jati. Ki Gede Bungko tidak hanya hebat perang di laut, ia juga pernah menumpas istana aliran sesat yang didirikan oleh Ki Gede Kapetakan. Istana aliran sesat Ki Gede Kapetakan itu banyak pengikutnya hingga sempat menggoyahkan umat Islam Cirebon yang baru masuk Islam.
Begitu besarnya pengaruh Ki Gede Bungko, namanya tidak hanya tercatat dalam naskah Serat Carup Kanda. Para prajurit Ki Gedeng Bungko bahkan merekam perjalanan peperangan Ki Gedeng Bungko dalam tarian. Seperti tari Bebek Ngoyor yang merekam perjuangan Ki Gedeng Bungko menaklukkan Sunda Kelapa bersama pasukan Cirebon dan Demak. Selain itu, ada juga tarian yang diberi nama tarian Alam Alas, yakni tarian yang merekam saat Ki Gedeng Bungko menumpas istana aliran sesat yang didirikan oleh Ki Gedeng Kapetakan. Semua tarian itu ada ceritanya. Karena tarian perang, maka gerak tubuh penari tidak lunglai. Jejak lainnya adalah angklung Bungko yang hingga saat ini masih lestari. Diceritakan bahwa sang panglima perang juga gemar bermain musik, khususnya angklung yang sekarang dikenal dengan nama Angklung Bungko Cirebon. Demikian kisah tentang Ki Gede Bungko dari Cirebon. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.